Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani dan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita sama-sama membuka pembelajaran kita dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ibadika sholihin. Allahumma wafiqna li ta'atika wa tiba'i rasulika wal birri biwalidaina wa husni talaqi min masyayikhina. Allahumma ja'alna minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka jami'a ma 'allamtana faddudhu ilaina indal hajati ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Kemudian kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, seluruh aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita telah belajar tentang fa'il, pelaku yang pelakunya adalah dhahir, ada setelah fi'il, baik fi'il madhi, fi'il ataupun fi'il mudhari atau fi'il amr. Sebelumnya kita membahas tentang fa'il isim dhahir, yaitu fa'il yang ada nampak setelah fi'il. Contoh pada layar di masing-masing ada pada contohnya, misalkan soha adiku. Nah, adiku ini dinamakan dengan fa'il karena bentuknya adalah isim yang dirofakkan, yang letaknya setelah fi'il. Begitu juga as-sauru, waqafas sauru, baka at-tiflu, ja'at tabibu, laibal auladu. Nah, semua pada kata yang terletak setelah kata kerja maka dinamakan pelaku atau fa'il. Cirinya adalah isim yang dirofakkan, yang didhammakan setelah fi'il. Sohadiku, adiku itu adalah ayam jantan. Ayam jantan berkokok. Waqafas sauru, banteng berdiri. Bakat tiflu, anak kecil menangis. Nah, kata-kata ini dinamakan dengan fa'il isim dhahir. Sekarang kita akan membalikkan yang tadinya isim dhahir akan berubah menjadi dhamir mustatir atau pelaku yang tersembunyi, di mana pelaku yang kita sebutkan ini ternyata mendahului kata kerjanya. Asalnya sohadiku menjadi adiku soha. Maka pelaku dari soha bukan adiku lapan sebelumnya, tapi dinamakan dhamir tersembunyi yang kembali kepada adiku. Nah, kita akan lihat komposisinya. Yang akan kita bahas adalah fa'il isim dhahir. Fa'il dhamir mustatir. Fa'il yang tersembunyi. Fa'il dhamir mustatir terbagi menjadi dua. Ada yang namanya dhamir mustatir jawaz. Jawaz itu boleh. Dan ada namanya fa'il dhamir mustatir wajib. Nah, kita lihat komposisi daripada dhamir mustatir jawaz terlebih dahulu.
Kata Ahmadu qara'al kitaba. Asalnya Ahmadnya itu, Ahmad ini terletak setelah qara'a. Asalnya qara'a Ahmadu. Asalnya qara'a Ahmadu. Nah, asal kata dari Ahmadu qara'a itu asalnya qara'a. Nah, qara'a, kemudian setelahnya disebutkan Ahmadu. Qara'a Ahmadu. Nah, Ahmadunya setelah lafadz qara'a. Nah, asalnya begini. Qara'a Ahmadu. Kalau qara'a Ahmadu, maka pelakunya adalah Ahmadu. Ahmadu ini dinamakan pelaku isim dhahir. Qara'a Ahmadu. Asalnya seperti begini. Kemudian Ahmadunya diletakkan pada lafadz sebelum qara'a. Menjadi Ahmadu qara'a. Maka pelaku dari qara'a bukan Ahmadu, tetapi pelakunya dinamakan dengan dhamirun mustatir. Dhamirun mustatir. Karena apa? Karena letak Ahmad mendahului letak qara'a. Maka dinamakan dengan dhamir mustatir jawaz. Namanya dhamir mustatir jawaz. Takdirnya apa? Nah, maka takdir daripada fa'ilnya hakikatnya adalah qara'a huwa. Hakikatnya adalah qara'a huwa. Ya, huwanya kembali ke mana? Huwanya kembali ke Ahmad. Jadi kalau letak pelakunya setelah kata kerja, maka yang pelaku itulah, yang isim yang letak setelah fi'il itulah dinamakan pelaku. Tetapi pada kasus contoh seperti Ahmadu qara'al kitaba, maka pelaku dari qara'a atau fa'il dari qara'a adalah dhamir mustatir jawaz, takdirnya huwa. Huwa ini siapa? Huwa ini adalah Ahmad. Kalau dalam bahasa Indonesia mah Ahmad membaca. Qara'a Ahmadu, Ahmad membaca. Ahmadu qara'a, tetap aja terjemahnya adalah Ahmad membaca. Tetapi dalam bahasa Arab, pelaku itu letaknya harus setelah kata kerja. Maka bagi qara'a tidak ada pelaku yang nampaknya, maka dinamakan dengan fa'il dhamir mustatir atau fa'il dhamir tersembunyi. Takdirnya adalah huwa. Huwanya ini kembali kepada Ahmadu. Apabila perempuan, Aisyatu namat. Asalnya adalah namat Aisyatu. Asalnya namat Aisyatu. Berhubung Aisyahnya berubah menjadi di awal, maka pelaku dari namat ini tidak nampak pelakunya. Maka pelakunya adalah dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu. Takdirnya itu adalah namat hiya. Nah, namat hiya. Hiya ini siapa? Hiya ini kembali kepada Aisyatu. Jadi tidak boleh pada kalimat Aisyatu namat, tidak boleh langsung mengatakan Aisyah itu sebagai pelakunya. Tetapi yang menjadi pelakunya adalah dhamir mustatir jawaz, takdirnya hiya kembali kepada Aisyah. Nah, ini pada fi'il madi. Jadi fi'il madi apabila pelakunya satu orang, kemudian pelakunya disimpan sebelum kata kerja, maka kata kerja ini pelakunya adalah dhamir mustatir jawaz. Apabila dhamirnya huwa dan hiya, maka pelakunya adalah dhamir mustatir jawaz. Baik laki-laki atau perempuan, tapi yang jumlahnya yang satu orang.